Perkenalkan, nama saya Elsa Fatiana dengan NIM 102424400100 dari kelas 2403. Di sini saya akan mengerjakan TP2 data mining. Yang pertama saya akan mengimport data yang sudah ada dengan cara lalu yang selanjutnya saya akan memasukkan dfpdread untuk membaca datasetnya. Saya akan memasukkan data yang telah diberikan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan mendasar antara model linear regression dan k-means clustering berdasarkan pendekatan machine learning. Nah, perbedaan mendasar antara linear regression dan k-means clustering itu terletak pada pendekatan machine learning yang digunakan. Linear regression termasuk ke dalam supervised learning karena menggunakan data yang memiliki label untuk melakukan prediksi nilai. Nah, kalau si k-means clustering ini dia masuk ke dalam unsupervised learning karena dia nggak punya label. Tapi dia mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Nah, si linear regression ini digunakan untuk memprediksi, sedangkan k-means itu digunakan untuk pengelompokan data. Yang ketiga itu saya akan menuliskan sintaks untuk membagi dataset menjadi data training dan testing dengan proporsi 80-20. Nah, fungsi dari si random state ini yaitu parameter random state digunakan untuk mengatur agar hasil pembagian data menjadi training dan testing selalu konsisten setiap kali program dijalankan. Tanpa random underscore state, pembagian data bisa berbeda-beda sehingga hasil model juga bisa berubah.
Nah, makanya random underscore state penting untuk menjaga konsistensi dan reproducibility dari eksperimen. Yang keempat, saya akan menulis kodenya. Berikut adalah hasil dari fit and predict linear regression. Nah, yang selanjutnya, yang nomor 5 itu adalah yang dimaksud dengan koefisien dan intercept dalam model linear regression. Nah, dalam linear regression itu, koefisien itu adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel dependen. Nah, semakin besar nilainya, maka semakin besar pengaruhnya terhadap hasil prediksi. Sedangkan si intercept ini dia itu nilai awal atau titik potong ketika variabel independen bernilai 0 yang menjadi dasar dari perhitungan prediksi. Berikut adalah sintaksnya. Nah, berikut adalah hasil dari koefisien dan intercept. Kemudian yang untuk soal yang nomor 6, jelaskan itu mean square error MSE dan R square. Nah, mean square error atau MSE adalah metrik evaluasi yang digunakan untuk mengukur rata-rata kesalahan kuadrat antara nilai prediksi dan nilai aktual. Semakin kecilnya MSE, maka semakin baik performa model, sedangkan R square digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi data yang dapat dijelaskan oleh model. Nilai R square yang mendekati 1 menunjukkan model yang baik, sedangkan nilai yang rendah atau negatif menunjukkan bahwa model kurang mampu menjelaskan data. Berikut adalah sintaksnya.
Berikut adalah hasil MSE dan R-square. Lalu yang nomor 7, yang dimaksud oleh elbow dan algoritma K-means dan gimana cara jumlahin klaster yang optimal adalah elbow method itu adalah metode yang digunakan untuk menentukan jumlah klaster yang optimal pada algoritma K-means. Dan metode ini dilakukan dengan melihat grafik antara jumlah klaster dengan nilai intertia. Dan titik optimal ditentukan pada bagian grafik yang membentuk sudut seperti siku atau elbow, yaitu saat penurunan nilai intertia mulai melambat. Titik tersebut dianggap sebagai jumlah klaster yang paling optimal. Lalu yang untuk nomor 8, saya akan menuliskan sintaks dari K-means. Lalu yang selanjutnya untuk nomor 9, saya akan menuliskan sintaksnya. Berikut adalah hasil dari Silhouette score. Kemudian jelaskan itu interpretasi dari skor yang mendekati nilai plus 1, 0, serta yang bernilai negatif. Silhouette score itu metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur kualitas hasil clustering. Nilai mendekati 1 itu menunjukkan bahwa data dalam cluster sangat mirip satu sama lain dan berbeda dengan cluster lain. Kalau mendekati 0 menunjukkan adanya overlap antar cluster, sedangkan nilai negatif menunjukkan bahwa data kemungkinan salah ditempatkan dalam cluster.
Yang nomor 10, dalam melakukan validasi hasil clustering terdapat teknik, yaitu adjust dan ARI. ARI itu adalah metrik evaluasi clustering yang digunakan untuk mengukur kesesuaian antara hasil clustering dengan label sebenarnya atau ground truth. Nilai ARI yang tinggi menunjukkan bahwa hasil clustering mendekati kondisi sebenarnya. ARI biasanya digunakan ketika dataset memiliki label asli sehingga hasil clustering dapat dibandingkan dengan label tersebut. Untuk nomor 11 itu yang dimaksud dengan machine learning yang mengalami overfitting dan underfitting. Untuk overfitting itu kondisi di mana model terlalu menyesuaikan diri dengan data training sehingga menghasilkan performa yang sangat baik pada data training. Namun dia itu sangat buruk pada data testing. Nah, sebaliknya kalau misalnya si underfitting ini, kalau misalnya terjadi model terlalu sederhana, dia itu nggak mampu nangkep pola dalam data, sehingga performa yang buruk pada data training maupun testing. Nah, perbedaan utama keduanya itu terletak pada kemampuan model dalam melakukan generalisasi terhadap data baru. Sekian, sekian.